Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membaca di sektor properti sejauh mana proyeksi dan prospeknya di tahun 2024. Apakah akan semakin baik dengan adanya nanti pergantian kepemimpinan baru di Indonesia? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI mengaku optimistis kinerja sektor properti bakal menggeliat di tahun 2024. Kondisi tersebut salah satunya didorong oleh membaiknya sisi makroekonomi dalam negeri dan rampungnya sentimen tahun politik. Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI mengaku optimistis kinerja sektor properti akan menggeliat setelah tahun politik pada 2024. REI menyebut kondisi tersebut salah satunya didorong oleh membaiknya sisi makroekonomi dalam negeri dan rampungnya sentimen tahun politik. REI memperkirakan harga rumah tapak dan apartemen ke depannya akan semakin meningkat. Saat ini rata-rata kenaikan harga rumah per tahun berada pada kisaran 5%. Posisinya terus mengalami perbaikan usai bisnis properti sempat mengalami perlambatan saat pandemi COVID-19. Terkait dengan harga rumah tapak yang dominan mengalami peningkatan umumnya berasal dari kawasan yang mapan. Salah satunya berlokasi di wilayah selatan Tangerang, yakni Serpong. Kawasan perumahan yang berdekatan dengan lokasi exit tol baru juga harganya diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Di antaranya kawasan Cilengsi dan Cibubur, seiring dengan dibukanya exit tol Cibitung Cimanggis. Selain itu, kawasan rumah yang mengusung konsep hunian yang terintegrasi dengan transportasi umum atau Transit Oriented Development juga dinilai akan memiliki kenaikan harga yang signifikan ke depan. Pasalnya, kawasan huni yang memiliki akses transportasi yang baik umumnya menjadi salah satu hal yang paling dicari saat ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, prospek industri properti di tahun 2024. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Selamat tahun baru juga. Baik. Semua IDX ya. Yes, kita harus sukses dan bersemangat terus di tahun 2024. Optimistis menatap tahun 2024. Happy New Year juga ini Pak Bambang. Dan kita akan langsung saja review Pak terlebih dahulu nih Pak Bambang terkait dengan kinerja industri properti di tahun 2023. Pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan di tahun lalu dan apakah itu bisa menjadi pijakan kuat untuk menatap tahun 2024 ini? Ya, kalau kita lihat di 2023 yang lalu, kita ada PPNDTP yang pertama yang habis sampai dengan bulan Juni yang lalu. Dan itu hasilnya cukup bagus ya. Kita memperoleh waktu itu kalau nggak salah lebih dari 32 T. Lalu dalam perkembangannya agak sedikit turun sampai dengan sekitar September-Oktober. Nah, November yang kemarin ini karena PPNDTP dilanjutkan, bahkan ditingkatkan lagi menjadi 5M untuk PPNDTP-nya, ini membuat satu booster buat kami untuk di tahun 2024 ini kita optimis akan tumbuh dan berkembang. Apalagi BI juga banyak melakukan kebijakan termasuk LTV 0% masih berjalan, lalu suku bunga tetap dikontrol. Jadi saya rasa satu paket lengkap yang ke depan harusnya kita bisa tetap optimis untuk bisa berjalan lebih baik dan lebih baik lagi. Itu dia. Lantas bagaimana, seberapa besar juga prospek dari industri properti di tahun politik ini? Ya, kalau kita lihat politik itu adalah satu hal yang tentu tidak bisa kita hindari. Februari yang akan datang kita ada pemilu maupun pilpres, di mana kita akan menentukan siapa yang jadi pemimpin ke depan. Nah, kita melihat rasanya dengan tiga calon ini semuanya mempunyai visi yang sama terhadap properti khususnya perumahan. Mereka menganggap ini adalah sektor yang harus digarap dan ditingkatkan, bahkan ada satu calon yang berani mentargetkan sampai dengan 10 juta. Nah, diharapkan ke depan properti menjadi satu sektor yang fokus ditangani pemerintah, tidak hanya pelengkap, tapi ini menjadi satu target ke depan agar kebutuhan perumahan, seperti kita tahu perumahan adalah kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan, itu bisa terpenuhi untuk semua golongan tentunya. Kita harapkan ke depan makin baik, Mas.
Ya, ya, ya. Nah, terkait dengan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia ini yang masih ditahan di level 6%, apakah ini bisa menjadi tantangan tersendiri atau stabilitas ini yang menjadi bahwa ya penentu arah juga nih bahwa ya, suku bunga acuan ini cukup nyaman lah bagi konsumen nantinya. Ya, kalau kita bicara properti khususnya Hmm, perumahan, lebih dari 80% mereka menggunakan KPR. oke. Sehingga masalah suku bunga lalu kemudahan memperoleh kredit menjadi poin utama. Khususnya untuk kaum MBR, tentu ketersediaan KPR subsidi itu juga menjadi satu keharusan. Jadi kita berharap ke depan, ya tentunya suku bunga itu bisa dijaga kestabilan dan 6% sudah merupakan angka yang juga dalam tanda petik lampu kuning ya. Kalau semakin tinggi tentu konsumen juga semakin kesulitan. Yes. Apalagi pertumbuhan ekonomi kita kan masih berkisar 5% ya. Jadi Hmm. ya perlu usaha lebih lah untuk mencapai target ke depan. Baik. Kaitannya dengan LTV tadi, apakah ini menjadi satu hal yang menarik begitu bahwa potensinya akan dilanjutkan tidak sih di 2024 ini? Ya, LTV Hmm. sudah menjadi satu keputusan bahwa itu akan berlangsung sampai dengan Desember 2024. Oke. Tapi terus terang sebenarnya kalau kita bicara LTV 0 artinya kita bisa menjual properti 100% dibiayai oleh KPR, itu Ya. menjadi tantangan tersendiri karena artinya jumlah angsurannya akan meningkat. Dan mereka yang istilahnya nggak punya down payment memang bisa kita serap, tapi resikonya juga menjadi lebih besar. Jadi saya rasa yang utamanya bukan LTV-nya, tapi Oke. adalah insentifnya seperti PPNBP. Nah, yang Hmm. kedua baru tentu konstannya dari suku bunga ya, sehingga si konsumen ini tidak sampai mendadak selalu angsurannya naik dan tentu dia akan menjadi bad debt ya atau kesulitan pembayaran. Oke. Nah, terkait dengan angka backlog atau kekurangan perumahan di Indonesia begitu yang tidak kunjung juga menunjukkan perbaikan ataupun penurunan yang signifikan dalam satu dasawarsa belakangan backlog perumahan terpantau hanya susut sekitar 6% dan mengacu data dari BPS ini Pak Bambang angka backlog perumahan di tahun 2010 tercatat 13,5 juta unit sementara di tahun 2020 angkanya terpantau masih berada di level 12,7 juta unit. Nah, ini tanggapan dari Bapak gimana? Ya, memang ini satu dilema juga. Kalau Ya. kita lihat backlog itu tentu kita harus kejar dengan penyediaan perumahan yang cukup lah. Kita bahkan targetkan minimum 1 juta rumah untuk per tahunnya. Yes. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya perumahan itu berkejaran dengan pertumbuhan penduduk. Karena Hmm. seperti kita tahu jumlah penduduk di Indonesia yang lebih dari 270 juta, kita masih mengalami pertumbuhan sekitar 1 sampai 1,4% per tahun. Oke. Dari perhitungan tersebut, kurang lebih dibutuhkan sampai dengan sekitar 800.000 rumah baru ya, Hmm. di luar yang backlog yang harus kita sediakan. Jadi kita berkejaran antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan perumahan yang cukup. Oke. Makanya perlu terobosan lebih lah, bukan hanya seperti bisnis like usual seperti sekarang. Kalau enggak, angka backlog ini membutuhkan waktu yang masih lama ya, puluhan tahun. Padahal kita berharap mungkin 5 tahun ke depan semuanya bisa kita selesaikan dan selanjutnya udah menjadi satu keharusan bahwa setiap warga negara punya rumah yang layak untuk dihuni. Tapi sejauh ini produksi ataupun produktivitas dari perumahan sendiri di dalam negeri apakah sudah bisa mencapai 800.000 unit per tahun tadi? Sementara kan ada backlog juga yang harus dipenuhi nih Pak Bambang. Ya, kalau Ray sendiri selama 1 tahun di 2023 itu mencapai kira-kira di atas 250.000 unit. Oke. Selain itu banyak beberapa asosiasi yang lain dan tentu ada pembangunan mandiri. Ya. Tapi memang kurang lebih jumlahnya masih berkisar antara 800 sampai 1 juta. Jadi perlu usaha lebih agar bukan hanya sampai 1 juta, diharapkan setahun di atas 3 juta atau bahkan 5 juta sehingga ke depan mungkin dalam 5 tahun periode yang baru nanti Ya. backlog mungkin bisa berkurang minimum separuhnya, seharusnya. Nah, strategi dan shortcut apa yang harus ditempuh? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ya Pak Bambang. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Naik harganya dari sebelumnya 162 juta untuk wilayah Jawa dan Sumatera ya. Kemudian ada wilayah Kalimantan kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 182 juta.
naik dari sebelumnya Rp177 juta. Dan wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau, kecuali Kepulauan Anambas, sebesar 173 juta, naik dari sebelumnya 168 juta rupiah. Dan wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 185 juta, naik dari sebelumnya 181 juta rupiah. Sementara kenaikan tertinggi ada di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Selatan sebesar 240 juta rupiah, naik dari sebelumnya 234 juta rupiah. Dan berikutnya kita akan cermati kondisi perumahan nasional. Data dari tahun 2021, backlog perumahan 12,7 juta unit, rumah tangga tidak layak huni ada 29,56 juta rumah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Ika Jaya, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia. Ya Pak Bambang, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Nah, bicara mengenai strategi tadi mengejar backlog 12,7 juta unit, sementara kebutuhan dan bagaimana tadi sudah disampaikan 800.000 unit per tahun. Ini kira-kira ada bottleneck di mana supaya kita bisa mengejar backlog dan juga memenuhi kebutuhan yang reguler untuk perumahan nasional kita, Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya untuk perumahan subsidi itu marketnya sangat amat besar ya, karena kan backlog begitu besar. Ya. Jadi yang dibutuhkan tentu adanya ketersediaan KPR yang cukup. Nah, memang agak sedikit ironi di tahun 2024 ini kan FLPP mengalami penurunan. Kalau di 2023 itu 226.000 unit rumah yang didanai dengan FLPP. Tahun ini ditargetkan hanya 166.000. Jadi ada penurunan 60.000 unit. Sehingga kami agak khawatir juga bahwa ini perlu mungkin dalam tanda petik sedikit revisi ya, agar kita bisa juga melakukan terobosan yang lain. Nah, kita juga sebenarnya tahu bahwa bukan hanya FLPP, tapi kita ada beberapa jenis KPR subsidi yang lain seperti KPR SSB, yaitu subsidi selisih bunga. Lalu ada SBUM, yaitu subsidi bantuan uang muka. Lalu ada BP2BT, yaitu bantuan pembangunan perumahan berbasis tabungan. Jadi tabungan masyarakat seperti Tapera yang bisa diperbantukan untuk minimum uang muka. Nah, memang problem utamanya tentu dengan backlog yang begitu besar, kita tidak bisa berharap hanya pemerintah yang melakukan usaha untuk membereskan perumahan ya. Kita juga melihat swasta-swasta besar, konglomerasi dan sebagainya, mereka sebenarnya punya kemampuan juga untuk membantu minimum untuk karyawan-karyawan mereka. Jadi sebenarnya kita bisa bersinergi antara pemerintah, kemudian swasta dengan aturan yang jelas sehingga semua bisa bergerak untuk membereskan masalah perumahan. Karena Anda bisa bayangkan 12,7 kalau seluruhnya dibebankan ke pemerintah saat ini tentu berat sekali sih. Tapi kalau kita lihat pelaksananya di lapangan begitu, apakah tepat sasaran juga dari pembangunan rumah bersubsidi tadi? Meskipun tadi sudah disampaikan harganya nih naik terus ya di tahun 2024 dari Sabang sampai Merauke lah bisa dikatakan begitu, Papua yang tertinggi tadi nih Pak Bambang. Sebenarnya mungkin sedikit mengenai kenaikan itu sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian. Karena kita ingat di bulan September 2022 yang lalu mengalami kenaikan BBM yang sangat fantastis. Kemudian kita berjuang, nah baru ada sedikit penyesuaian. Jadi itu adalah supaya kita masih bisa bekerja dengan sedikit keuntungan. Karena memang FLPP atau MBR itu adalah seperti lari maraton. Kita harus kerja cepat. Nah marginnya tipis lah. Sehingga perlu ada penyesuaian. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya perumahan tidak lepas dari politik. Dan kita udah bersyukur bahwa seluruh calon juga menempatkan perumahan ini sebagai salah satu prioritas di kepemerintahan yang akan datang. Nah yang kami harapkan ke depan tentunya masalah perumahan ini kalau bisa ada satu kementerian khusus untuk perumahan rakyat khususnya, sehingga ini akan fokus menyelesaikan masalah itu. Karena seperti kita ketahui bahwa saat ini selama 2 periode Pak Jokowi, perumahan ada di bawah PUPR. PU-nya berlari sangat kencang, tapi perumahan rakyat menjadi PR nih, menjadi pekerjaan rumah yang harus kita benahi ke depan. Itu yang kita harapkan ke depan, Mas. Iya, tapi seberapa urgensinya kalau kita lihat dengan perlu dibentuknya Kementerian
perumahan rakyat lagi begitu kalau dilihat dengan kondisi yang ada. Apakah memang fokus yang saat ini menjadi tidak terarah begitu untuk perumahannya dibandingkan dengan proyek-proyek infrastruktur lainnya begitu? Sebenarnya bukan kita tidak mendapat perhatian, hanya memang kalau masalah perumahan itu ditangani oleh level dirjen tentu agak sedikit lambat ya, karena dia harus bernegosiasi antar instansi, misalnya dengan Kementerian Keuangan, lalu dengan Bappenas, dengan yang lain. Sehingga kalau ditangani oleh level kementerian yang sama, mereka selevel, sehingga kecepatan itu akan menjadi lebih real lah. Itu yang kita harapkan. Jadi yang saat ini bukan berarti tidak baik, itu cukup baik. Hanya seperti kita selalu bicara bahwa backlog itu terlalu besar kalau hanya ditangani seperti sekarang ini. Perlu terobosan lebih, dan salah satunya adalah kementerian khusus mengenai perumahan. Itu yang kami harapkan tentu ke depan. Nah, kira-kira kalau bicara mengenai kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah begitu nantinya apabila memang nanti ada Kementerian Perumahan Rakyat begitu. Kira-kira akan difokuskan terlebih dahulu skala prioritas ini Pak Bambang. Kira-kira yang mana nih kalau kita bicara mengenai kebijakan? Apakah fokus akan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR begitu atau bagaimana? Ya, kalau kita bicara mengenai perumahan secara keseluruhan, sebenarnya sektor swasta sudah bergerak untuk menengah ke atas. Tentu kalau bisa ada insentif sweetener, dan itu sudah dilakukan dengan PPNDTP yang sudah mencapai 5 miliar. Ya. Nah, sebenarnya Kementerian Perumahan tentu harus fokus mengenai perumahan rakyat. Seperti kita ketahui, kalau kita ke negara-negara tetangga seperti Singapura dan sebagainya, kebutuhan perumahan rakyat itu menjadi kewajiban pemerintah. Mereka yang melakukan. Sedangkan di Indonesia ini agak sedikit unik ya. Jadi artinya swasta dilibatkan untuk menyediakan perumahan, pemerintah melakukan regulasi agar perumahan rakyat itu mendapat insentif seperti PPN 0%, kemudian juga suku bunga disubsidi, lalu beberapa kemudahan infrastruktur dibantu dan sebagainya. Jadi ini satu kombinasi yang sebenarnya unik dan menarik. Hanya kadang-kadang masalah penyediaan pendanaan budgetingnya yang mungkin perlu ditambah, karena kapasitas kita sebenarnya bisa lebih dan lebih, tapi APR-nya yang masih tertinggal di belakang. Makanya kementerian itu diharapkan akan fokus baik pendanaan, perizinan, kemudian masalah planning, kemudian juga masalah kaitan dengan transportasi ya, karena perumahan kalau kita sekarang ini lihat makin ke pinggir, perlu satu desain lebih integrated. Jadi ini masalahnya sangat kompleks. Perlu ada satu pelembagaan yang fokus untuk menangani semua aspek-aspek tersebut. Kita akan coba petakan nanti permasalahan utama yang harus segera dibenahi begitu di tahun 2024 untuk bisa mengejar backlog perumahan tadi dari sisi infrastruktur jalan rayanya, kemudian bagaimana dengan bahan baku dari properti sendiri dan lain-lain. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak Bambang. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Portal berita pasar modal IDX Channel resmi meluncurkan buku digital berjudul Invested Pasar Modal dalam Bingkai Media. Kumpulan berita ekonomi dan bisnis dari dalam negeri mengungkap fakta dan data perekonomian secara mendalam. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 ini bisa mencapai 4,5% sampai 5,3%. News Screen, Senin sampai Jumat pukul 14.30 hanya di IDX Channel. Kita akan mengingat-ingat momen-momen ataupun masa-masa di mana kita main game konsol ya. Ini kayaknya semuanya game semua nih ya. Gamer semua. Momen digital ini sebagai peluang untuk meraih cuan ya. Game ini adalah industri digital yang growth rate-nya tertinggi. Ini industri yang cukup strategis. Dari sini kita bisa lihat trennya tuh menuju 2030 ternyata industrinya besar sekali. Fincast setiap Kamis jam 12.30 hanya di IDX Channel. Public Expose Live 2023 diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap iklim investasi di Indonesia.
Update ekonomi, bisnis dan pasar modal terbaru hari ini. Informasi terkini dari dalam dan luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan nilai ekonomi digital Indonesia untuk ASEAN tahun ini hampir mencapai 80 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.240 triliun rupiah. IDX First Station Closing Market, Senin sampai Jumat jam 11.30 hanya di IDX Channel. IDXtainment, Sabtu jam 11.30 hanya di IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia. Ya, Pak Bambang, sektor properti termasuk di dalamnya perumahan selama ini sudah memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 14 sampai dengan 16%, terhadap APBN 9% dan pemasukan ataupun pendapatan asli daerah 30 sampai dengan 50%. Nah, apakah ini akan semakin baik lagi di tahun 2024 ini? Ya, kalau kita bicara perumahan, memang salah satu hal yang harus kita lihat bahwa perumahan itu bukan dalam tanda petik hanya bisnis perumahan, tapi ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dalam ini kebutuhan warga negara untuk mendapatkan rumah yang layak. Yes. Dan kita juga yakini bahwa TKDN kita, yaitu tingkat kandungan lokal di perumahan kita mungkin udah 100% ya, karena praktis seluruh dari pembangunan sampai dengan finishing untuk rumah-rumah sampai dengan menengah itu menggunakan material 100% produk dalam negeri. Jadi perputarannya itu ada di dalam negeri. Yes. Lalu trickle down effect, kita selalu bicara bahwa ada 185 industri yang selalu berjalan beriringan dengan kenaikan bisnis properti, itu juga menjadi satu hal yang harusnya diperhatikan ya, karena dengan 185 industri terkait, itu bisa menyerap tenaga kerja total mencapai kurang lebih 30 juta tenaga kerja. Jadi sangat masif. Sedangkan kalau yang berhubungan dengan konstruksi sendiri, ada sekitar 13,8 juta warga negara kita yang langsung bekerja di sektor properti maupun di sektor konstruksi. Nah, kita memerlukan adanya satu, ya dalam tanda petik mungkin, dirigen ya, untuk mengatur semua aspek-aspek perumahan ini sehingga dari perumahan sederhana, menengah sampai dengan ke atas ini bisa kita gerakan baik sektor swasta maupun pemerintah untuk mengejar backlog kita. Dan diharapkan mungkin mudah-mudahan dalam satu periode ke depan semua warga negara sudah memperoleh rumah dengan kerjasama hand in hand yang integrated lah. Itu yang kita harapkan ke depan. Baik, kalau melihat prospek tahun 2024 nanti akan menyasar ke produk perumahan seperti apa sih yang akan diburu oleh para konsumen di tanah air? Tentu kalau kita bicara market adalah dikaitkan dengan daya beli. Nah, sampai hari ini daya beli yang paling tebal tentunya mulai dari FLPP yang tadi rumah bersubsidi sampai dengan 240-an juta. Nah, di atas itu sampai dengan 1 miliar itu adalah market yang besar sekali. Nah, di atas itu sebenarnya sudah menengah ke atas. Nah, saat ini juga kita bersyukur dengan adanya PPNDTP, kita dibantu PPN 0% untuk rumah sampai dengan 5 miliar. Nah, ini satu terobosan yang juga sangat kita syukuri lah. Hanya memang masih ada perlu sedikit ya kurang lebih penyesuaian karena PPNDTP ini hanya diberikan untuk rumah stok ya atau rumah yang ready sampai dengan Juni. Nah, jadi kita mungkin perlu fleksibilitas sedikit kalau untuk mengangkat perumahan menengah. Lalu yang di atas sendiri sebenarnya juga ada satu insentif dari pemerintah atau bukan insentif tapi ada satu keputusan dengan keluarnya undang-undang tentang kepemilikan asing itu juga membantu masyarakat khususnya yang untuk menengah ke atas ini bisa menjual propertinya ke pihak asing. Seperti kita ketahui yang 5 miliar, 10 miliar ini perumahannya relatif saat ini agak stuck. Nah, kita juga melihat pemerintah sudah cukup lengkap ya, dari bawah MBR sampai dengan menengah ada PPNDTP sampai dengan atas ada penjualan untuk properti asing. Hanya tinggal sinkronisasi karena pelaksanaan di lapangannya ini perlu banyak sosialisasi. Banyak aspek yang terkait yang kadang-kadang mereka pun belum terlalu paham mengenai aturan yang baru.
Nah, karena itulah kita berharap ada kelembagaan ataupun kementerian khusus yang nanti akan mengatur ini, Ya, ya. sehingga kita bisa berlari lebih cepat lagi untuk mengejar backlog kita. Oke, harapan apakah juga sudah disuarakan kepada pemerintah terkait memang perlu hadirnya Kementerian Perumahan begitu sehingga akan lebih kencang lagi laju dari industri properti dan bisa mengejar juga nih bagaimana menyusutkan lagi backlog perumahan Indonesia. Ya, Hmm. ya karena seperti kita ketahui bahwa masalah perumahan ini cukup kompleks ya. Ya. Kita juga berkaitan dengan perencanaan di Bappenas, kita berkaitan dengan keuangan di Kementerian Keuangan, kita Ya. bicara planning, zonasi untuk tata kota dan sebagainya dengan Pemda. Dan ini perlu satu effort lebih. Makanya kita sangat berharap di kepemerintahan yang akan datang, di mana semua calon sudah sadar pentingnya perumahan, Ya. tinggal realisasi dan aplikasinya ke depan di kabinet yang akan datang. Baik, berarti kita tinggal tunggu saja bagaimana nanti keinginan dan strategi dari pemerintahan yang baru ya untuk fokus terhadap sektor properti di Indonesia dan semoga nanti akan hadir juga Kementerian Perumahan Rakyat seperti yang diidam-idamkan ya dari pelaku industri properti di tanah air. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Maju terus juga Pak untuk Sama-sama. industri properti di Indonesia ke depan dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat juga Pak Bambang. Dan pemirsa, jangan beranjak